Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pater Jack. Saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi permenungan berdasarkan inspirasi dari Injil yang kita dengarkan hari ini, yaitu dari Lukas bab 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, dalam perikop itu ada dua hal yang seolah-olah dipertentangkan. Yang satu dikutuk, yang lainnya itu dipuji, ya. Kita bisa membacanya, di situ ada kata-kata Yesus mengatakan, berbahagialah kalian yang miskin, dan seterusnya, ya. Tapi pada ayat lainnya Yesus juga mengatakan, celakalah kalian yang kaya raya. Nah, perilaku orang-orang kaya yang ada di zaman Yesus itu cenderung menutup diri, ya. Peduliannya itu tidak ada. Bahkan mereka cenderung memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk memperoleh keuntungan itu, untuk memperoleh kekayaan, atau memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang di sekitar mereka untuk memperoleh keuntungan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian membuat Yesus berang dan tidak berkompromi dengan perilaku orang-orang kaya yang dia jumpai dalam masyarakat waktu itu. Karena itu ya wajar kalau dia mengatakan celakalah kamu. Nah, tetapi bagaimanapun juga perikop ini akan tetap kita baca, tidak hanya konteksnya itu di zaman Yesus, tetapi juga akan kita baca dalam konteks kita zaman ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengerti kemiskinan untuk situasi dalam dunia kita saat ini. Kita hari ini berhadapan dengan sebuah fakta, suatu kenyataan bahwa segala sesuatu itu membutuhkan harta benda, ya, membutuhkan uang, ya. Saya sepakat bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi juga kenyataan menunjukkan bahwa ya tanpa uang banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Nah, karena itu menurut saya suka tidak suka kita tetap membutuhkan harta benda untuk kehidupan kita saat ini. Nah, dengan adanya harta benda itu lalu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Contoh dari yang hal-hal kecil saja, Anda ke gereja itu butuh transportasi kalau rumah Anda jauh, atau kalau Anda pakai kendaraan pribadi itu butuh bensin. Dan bagaimana memperoleh semuanya itu, yaitu caranya bahwa ya Anda harus punya uang untuk bisa membeli. Anda membangun gereja itu juga butuh harta benda, butuh uang, ya. Atau Anda membangun rumah untuk kediaman diri Anda supaya hidup menjadi layak, ya itu juga butuh uang. Jadi sebetulnya yang saya pahami adalah Yesus sama sekali tidak meremehkan itu harta benda. Yesus tidak mengutuk orang-orang kaya karena dia mempunyai harta benda yang banyak, tetapi yang Yesus sesalkan itu adalah perilaku yang kemudian ditimbulkan karena harta benda itu, dan mentalitas orang-orang yang dikuasai harta benda itulah yang disesalkan oleh Yesus. Nah, harta benda penting untuk kita, tetapi sekali lagi Yesus memberi catatan bahwa jangan sampai kemudian harta benda itu yang kemudian menguasai kehidupan kita. Karena kalau harta benda itu yang menguasai atau mengendalikan kehidupan kita, maka ya dalam hidup kita ini tidak pernah ada yang namanya rasa syukur. Dan kalau orang tidak punya rasa syukur, ya tentu saja dia tidak akan mungkin peduli kepada sesamanya. Dia itu hanya akan peduli kepada dirinya dan kemudian mengkondisikan dirinya itu menjadi rakus. Dan nampaknya di zaman Yesus ya orang-orang kaya itulah yang pola itulah yang terjadi. Karena itu ya Yesus tidak senang dan malah marah dengan itu. Nah, dalam konteks kita saat ini ya harta benda itu penting, tetapi sekali lagi harta benda harus disikapi dengan bijaksana. Bukan harta benda yang menguasai kita, tetapi kita yang mengatur harta benda itu. Bukan harta benda yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi
kita lah yang mengatur kualitas harta yang kita punyai. Maka kita boleh mempunyai harta benda sejauh harta benda itu memang kita peroleh dengan cara-cara yang bermartabat, tidak memanipulasi orang lain, tidak diperoleh dengan cara korupsi atau menyelewengkan jabatan kita kalau kita kebetulan adalah pejabat publik, atau tidak memperoleh keuntungan itu dengan membodohi orang lain, atau memperoleh keuntungan atau mengumpulkan harta dengan perbuatan-perbuatan jahat, atau mengumpulkan harta kita dengan cara menipu dan sebagainya. Nah, kalau kita memperoleh harta benda itu dengan cara-cara yang layak dan pantas, maka sah-sah saja kita mempunyai harta benda itu. Tetapi juga bahwa harta benda yang kita punyai itu mesti bermanfaat bagi orang banyak. Maka segala yang kita punyai itu adalah ditujukan untuk kesejahteraan orang lain, bukan pertama-tama untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Walaupun saya tahu ya kita juga semua butuh kesejahteraan hidup, tetapi yang terjadi ada dalam diri kita ini adalah biasanya menyangkut soal kerakusan, ya. Kalau orang yang rakus itu dia tidak akan pernah melihat dirinya cukup, akan ada terus akan kebutuhan-kebutuhan, dan dia akan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Akhirnya karena kebutuhannya yang kemudian dia kejar, lalu dia lupa orang lain dan dia tidak peduli lagi kepada orang lain. Saya kira inilah sikap yang tidak pantas, kalau tidak pantas ditujukan sebagai orang-orang beriman, dan perilaku ini rupanya tadi terjadi dalam diri orang-orang kaya, dan sekali lagi Yesus mengutuk perbuatan-perbuatan itu. Nah, sikap kita yang tepat adalah sikap lepas bebas dari semua harta yang kita punyai. Harta penting, tetapi bukan harta yang menentukan kualitas hidup kita. Sikap lepas bebas yang kita maksud itu adalah kita menggunakan harta benda yang kita punya itu dalam skala yang tepat. Maka kalau uang itu menjadi milik kita, uang mestinya itu berada pada orang yang tepat. Ya, sekali lagi Yesus tidak meremehkan kepemilikan harta benda, tetapi Yesus mau supaya kepemilikan harta benda makin membuat kita untuk bisa berbuat banyak kepada orang lain. Apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk kesejahteraan orang lain. Diri kita juga perlu sejahtera, tetapi bukan hanya diri kita yang diperhatikan, tetapi juga memperhatikan orang lain. Makanya inilah yang disebutkan oleh Yesus. Maka kemiskinan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ya memang juga tadi benar kemiskinan rohani, tetapi juga terlebih adalah kemampuan kita untuk melibatkan diri dalam kesejahteraan orang lain. Karena tidak ada gunanya kita mengatakan kita hidup miskin tetapi kita tidak punya kepedulian kepada orang lain, ya. Jadi hidup miskin itu ditempuh maksudnya supaya kita tidak dikendalikan oleh harta, tetapi kita yang mengendalikan harta itu untuk kebaikan kita semua. Dan saya kira itulah yang diharapkan oleh Yesus dan juga terjadi kepada para murid. Para murid juga tentu butuh harta benda untuk tugas-tugas pelayanan mereka, tetapi bukan harta benda yang menguasai mereka, tapi mereka yang mampu menguasai harta benda untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat. Dan saya kira inilah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Tentu kita harus memang bekerja mencari kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, kalau bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ya sah-sah saja, asalkan kita memperolehnya dengan cara-cara yang bermartabat. Tetapi juga jangan lupa bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang membutuhkan belas kasih uluran tangan kita. Kalau kita punya harta benda, mestinya juga kepedulian kita makin besar, karena kita dikondisikan untuk mampu berbuat lebih besar kepada sesama. Saya kira demikian yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudari. Tetap semangat, Tuhan memberkati.